Pergi ke pasar membeli roti. Pulangnya naik Gojek motor Scoopy. Halo para penonton yang budiman, selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Text Eves, tell him we're already here. Passing right on by. Eves being one of the worst. Showed up. I said to him, look. Kali ini kita bakal bahas sebuah film thriller sci-fi yang berjudul Don't Let Go, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bukan cuma soal pembunuhan misterius, tapi juga tentang telepon aneh yang bisa menghubungkan dua orang dari waktu yang berbeda. Bayangin kalau kamu dari masa depan bisa memperingatkan seseorang di masa lalu jika bakal terjadi tragedi pembunuhan. Kedengarannya keren kan? Seolah kita punya superpower bisa kembali ke masa lalu. Tapi di sisi lain beban yang kita terima cukup besar, karena kita bisa memilih untuk menggagalkan pembunuhan tersebut atau membiarkan pembunuhan itu terjadi dan memakan korban. Nah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai dengan seorang remaja bernama Ashley Radcliffe yang terlihat berdiri di pinggir jalan sambil menelpon pamannya yang bernama Jack Radcliffe, dan diketahui pamannya bekerja sebagai polisi. Ashley meminta Jack menjemputnya karena ibunya meninggalkannya di bioskop, sementara ayahnya yang seharusnya menjemput juga tidak datang. Mendengar itu, Jack langsung datang menjemput Ashley dan membawanya ke sebuah tempat makan. Terlihat kalau hubungan mereka sangat dekat. Ashley sempat curhat tentang ayahnya yang sering tidak peduli kepadanya, tapi Jack mencoba membela kakaknya dan bilang kalau sebenarnya ayah Ashley tidaklah seburuk itu. Keesokan harinya, Jack sedang sangat sibuk di kantor ketika Ashley kembali menelpon. Ashley berterima kasih karena Jack sudah menegur orang tuanya. Dia juga bercerita kalau ayahnya akhirnya membelikannya sepeda baru dan mengajaknya makan malam. Tapi karena Jack terlalu fokus dengan pekerjaannya, dia hampir tidak benar-benar mendengarkan cerita Ashley. Jadi Ashley bilang mereka bisa ngobrol lain waktu, lalu dia menutup teleponnya. Pada malam hari, Jack kembali menerima telepon dari Ashley, namun kali ini suaranya terdengar sangat panik. Dia mengatakan bahwa ada seseorang di dalam rumah mereka. Tiba-tiba teleponnya pun langsung terputus. Jack yang khawatir segera pergi ke rumah kakaknya. Dia mengetuk pintu dan memanggil, tapi tidak ada jawaban. Saat akhirnya dia masuk ke dalam rumah, Jack langsung dibuat syok. Dia melihat adik iparnya tergeletak di lantai dengan tubuh penuh darah. Dengan panik, Jack mengeluarkan pistol dan berjalan perlahan untuk memeriksa rumah. Dia bahkan menemukan anjing keluarga mereka juga sudah is dead. Tidak berhenti di situ, Jack lalu menemukan kakaknya yang bernama Garrett Radcliffe atau ayahnya Ashley yang sudah tidak bernyawa di atas tempat tidur. Di samping tempat tidur itu, Jack juga menemukan sebuah barang haram yang membuatnya sadar bahwa Garrett mungkin terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Dengan panik, Jack langsung berlari untuk mencari Ashley. Namun yang dia temukan justru pemandangan paling mengerikan, di mana Ashley juga sudah tewas di kamar mandi. Tidak lama kemudian, polisi datang ke rumah itu. Tapi Jack terlihat masih syok dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Jack yang diliputi rasa bersalah mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari masalah yang dihadapi oleh kakaknya. Rekan sekaligus sahabatnya yang bernama Bobby mencoba menenangkannya, dan dia berkata bahwa Garrett memang punya banyak masalah. Beberapa waktu kemudian di rumahnya, Jack menghabiskan waktu dengan menonton video lama yang direkam oleh Ashley. Kenangan itu membuatnya semakin terpukul. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi, di mana ponselnya berdering. Dan yang menelpon adalah nomornya Ashley. Jack tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Namun sebelum sempat mengangkatnya, panggilan itu tiba-tiba terputus. Saat Jack mencoba menelpon balik, operator justru mengatakan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Tanpa pikir panjang, Jack pergi ke kantor polisi untuk mencari ponsel Ashley. Tapi ternyata polisi tidak menemukannya. Jack lalu kembali ke rumah Garrett dan menuju kamar mandi tempat Ashley ditemukan tewas. Di sana dia akhirnya menemukan ponsel Ashley yang berlumuran darah dan ternyata terlewat saat penyelidikan. Beberapa saat kemudian hal yang mustahil terjadi, di mana ponsel Jack kembali berdering dan sekali lagi yang menelpon adalah nomor Ashley.
Padahal HP Ashley sedang tergeletak tepat di depannya. Dengan panik, Jack mengangkat telepon tersebut. Di sana Jack dibuat kaget ketika dia benar-benar mendengar suara Ashley dari dalam telepon itu. Hello? Hey. Hello? I hope you just didn't die. Beberapa hari kemudian, Jack mencoba melampiaskan emosinya dengan memukul samsak. Tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Saat diangkat, lagi-lagi Ashley yang menelpon. Dengan santai, dia bahkan bertanya kenapa Jack tidak mengangkat teleponnya sejak tadi. Jack yang ketakutan langsung bertanya dari mana Ashley menelpon. Ashley menjawab kalau dia sedang berada di kamarnya. Dia juga kembali mengucapkan terima kasih karena Jack sudah menegur orang tuanya, lalu menceritakan hal yang sama tentang ayahnya yang membelikan sepeda baru dan mengajaknya makan malam. Dari sini Jack seolah mendapatkan deja vu. Mendengar itu, Jack pun langsung sadar sesuatu. Dan tanpa membuang waktu, dia segera masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah kakaknya. Karena mungkin saja Ashley yang menelpon ini berasal dari waktu yang berbeda. Di sana Jack menyuruh Ashley mengambil cat semprot merah yang ada di gudang belakang, lalu mengecat tanda X besar di pintu gudang. Ashley sempat bingung dengan permintaan aneh itu, tapi akhirnya dia menurut dan menutup telepon. Jack lalu menunggu, tapi awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai tiba-tiba dia merasakan seperti ada kekuatan aneh di sekitarnya. Dan ketika dia melihat ke arah gudang, Jack langsung terkejut. Karena di pintu gudang itu kini sudah ada tanda X merah besar yang sebelumnya tidak ada. Merasa semakin aneh, Jack segera mengambil koran lama dari mobilnya. Tepat saat itu Ashley kembali menelpon. Jack langsung bertanya sekarang hari apa. Ashley menjawab 25 Juni. Jawaban itu membuat Jack kaget, karena koran yang sekarang dia pegang yang memberitakan tentang pembunuhan keluarga Ashley bertanggal 29 Juni. Itu artinya Ashley sedang berbicara dari 4 hari sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi. Ashley juga bercerita kalau saat dia berada di gudang tadi, ayahnya pulang ke rumah dengan mobil putih yang cukup aneh. Yang lebih mencurigakan, ayahnya duduk di kursi penumpang, sementara mobil itu dikendarai oleh orang lain. Jack langsung menyuruh Ashley mencoba melihat plat nomor atau wajah pengemudinya. Ashley mencoba mengintip dari dalam gudang, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak lama kemudian mobil itu pergi. Setelah itu Jack bertanya apakah Ashley memperhatikan hal aneh belakangan ini, karena dia mulai curiga kakaknya yaitu si Garrett mungkin kembali terlibat masalah. Ashley mengatakan semuanya terlihat normal, tapi dia sempat menyebut kalau ayahnya sudah lama tidak minum obatnya. Ashley juga bilang akhir-akhir ini orang tuanya terlihat lebih mesra. Bahkan ayahnya sampai menuliskan sebuah lagu untuk ibunya. Sementara itu Jack menggeledah kamar kakaknya dan menemukan sebuah buku dengan secari kertas di dalamnya. Di kertas itu tertulis pesan, bicarakan tentang Georgie. Jack lalu bertanya pada Ashley apakah dia mengenal seseorang bernama Georgie. Tapi Ashley tidak tahu siapa itu. Tiba-tiba anjing mereka mulai menggonggong di belakang. Jadi Ashley menutup telepon dan berjanji akan mencoba mencari tahu tentang nama tersebut. Dari semua kejadian aneh itu, Jack akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia bukan sedang berbicara dengan hantu, dan dia juga tidak berhalusinasi. Melainkan Ashley benar-benar sedang berbicara dengannya dari masa lalu. Keesokan harinya, Jack mencoba mencari petunjuk di kantor polisi. Dia menandai kalendernya dan menyadari bahwa di waktu Ashley hanya tersisa 2 hari sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi. Tidak lama kemudian, atasannya yang bernama Howard memanggilnya ke kantor. Di masa lalu, Ashley mulai mencari petunjuk di barang-barang milik ayahnya untuk mencari tahu siapa itu Georgie. Sementara di masa sekarang, Howard memarahi Jack karena mengutak-atik barang bukti kasus tanpa izin. Dia juga melihat Jack menulis nama Georgie di papan penyelidikan. Jack menjelaskan kalau dia menemukan nama itu dari catatan kakaknya, dan dia bertanya apakah Howard tahu sesuatu tentang orang itu. Di sisi lain, Ashley akhirnya menemukan sebuah buku catatan di mobil ayahnya yang berisi beberapa informasi penting. Di kantor, Howard kemudian menjelaskan bahwa Georgie adalah sosok kriminal misterius yang sudah lama terlibat dalam berbagai transaksi narkoboy. Anehnya, hampir tidak ada yang tahu wajah aslinya. Satu-satunya sketsa wajah yang pernah dibuat berasal dari seorang saksi, yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Howard memperingatkan bahwa orang ini sangat berbahaya. Kemudian dia menyuruh Jack menghentikan penyelidikan dan mengambil cuti. Mendengar perkataan itu pun Jack setuju.
Tapi sebenarnya dia tetap berniat menyelidikinya diam-diam dari rumah. Tak lama kemudian Jack bertemu dengan sahabat sekaligus rekannya, yaitu si Bobby. Dia menunjukkan foto dari TKP yang memperlihatkan Garrett ditemukan di dekat sebotol bourbon. Masalahnya Jack tahu betul kakaknya tidak pernah meminum minuman tersebut, karena dia selalu meminum vodka. Artinya ada seseorang yang dengan sengaja mengatur TKP supaya terlihat seolah-olah Garrett yang membunuh keluarganya. Tiba-tiba Jack kembali menerima telepon dari Ashley di masa lalu. Ashley mengatakan kalau dia menemukan alamat Georgie di buku catatan ayahnya. Jack pun langsung meminta alamat itu. Tapi Ashley malah berkata kalau dia sedang dekat rumah Jack. Jadi dia ingin memberitahunya langsung. Mendengar itu Jack pun langsung panik. Karena di waktu Ashley, Jack versi masa lalu sama sekali belum tahu tentang pembunuhan tersebut. Jack pun buru-buru mengatakan kalau dia tidak ada di rumah. Tapi Ashley bilang semua lampu rumahnya menyala. Jadi dia tahu Jack pasti ada di dalam. Dengan panik Jack pun memperingatkan Ashley bahwa ayahnya sedang berada dalam masalah besar. Dan orang-orang berbahaya mungkin sedang mengawasi rumah tersebut. Dia memohon agar Ashley segera pergi. Dan kalaupun mereka bertemu nanti, mereka harus pura-pura tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Ashley memutuskan pergi dan menyebutkan alamat Georgie lewat telepon. Jack pun langsung menuju ke alamat tersebut. Namun saat sampai di sana, rumah tersebut ternyata sudah kosong dan disegel oleh pihak bank dengan pintu yang terkunci rapat. Karena tidak bisa masuk, Jack memeriksa kotak surat dan mulai melihat-lihat surat di dalamnya. Dari sana dia menemukan sebuah petunjuk yang cukup penting. Lalu kembali ke mobil untuk memeriksa berkas kasus. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju cepat melewatinya. Beberapa detik kemudian Jack baru sadar, dia sudah tertembak di perut. Meski darah terus mengalir, Jack tetap memaksa pergi ke kantor polisi. Semua orang pun kaget melihat kondisinya yang penuh darah. Bobby langsung mencoba menolongnya, tapi Jack bersikeras menuju ruang penyimpanan barang bukti. Saat itu Ashley kembali menelpon. Jack keluar dari kantor polisi sambil berbicara dengannya. Dengan suara yang mulai melemah, Jack menyuruh Ashley segera menelpon 911 dan melaporkan ayahnya tentang kotak narkoboy yang ada di tempat tidurnya. Jack juga memberikan nomor Bobby dan meminta Ashley menghubunginya jika butuh bantuan. Tak lama kemudian Jack kehilangan kesadaran dan ambulans segera datang membawanya pergi. Di masa lalu, Ashley yang kebingungan langsung pergi ke rumah pamannya dan menuntut penjelasan. Namun tentu saja Jack di masa lalu tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia mengira Ashley hanya bercanda, sementara Ashley mengira pamannya sedang mempermainkannya. Dengan kesal Ashley pun pergi. Ashley lalu pulang ke rumah dan melihat kedua orang tuanya sangat mesra seperti biasa. Namun saat masuk ke kamar ayahnya, Ashley menemukan sebuah kotak tersembunyi di bawah tempat tidur yang dia curigai berisi narkoboy. Ashley pun langsung keluar rumah dan menelpon 911, meminta polisi untuk segera datang. Hi, I need the police. Malam harinya Jack datang ke rumah kakaknya setelah menerima laporan itu. Tapi sekali lagi dia menemukan sesuatu yang mengerikan, di mana keluarga itu tetap ditemukan tewas. Hanya saja kali ini cara kematiannya berbeda dari sebelumnya. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Jack tiba-tiba mengingat semua kejadian itu sekaligus dan dia pun mulai panik. Dia mendapati dirinya sedang berada di dalam mobil, tanpa luka apapun. Dengan Bobby duduk di sampingnya yang kebingungan dan bertanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Jack langsung memeriksa koran yang ada di tangannya, dan dia pun kaget ketika membaca bahwa kali ini keluarganya tewas hari Selasa, bukan hari Rabu seperti di timeline sebelumnya. Artinya semua yang dia lakukan ternyata mengubah masa lalu. Jack lalu bertanya pada Bobby apakah sebelumnya ada yang melaporkan Garrett Radcliffe karena memiliki narkoboy. Bobby mengatakan memang ada laporan seperti itu, tapi ternyata tidak ditemukan apapun. Saat Jack melihat kembali foto-foto TKP, dia menyadari banyak hal yang berbeda dari sebelumnya. Salah satunya tas Ashley yang terlihat basah, sesuatu yang tidak ada di kejadian pertama. Di masa lalu, Ashley diam-diam mengikuti ayahnya hingga sampai di sebuah gedung mencurigakan. Sementara di masa sekarang, Jack kembali ke rumah kakaknya.
Dia masuk ke kamar Ashley dan menemukan beberapa foto kendaraan. Salah satunya mobil putih yang dilingkari spidol merah. Di saat yang sama, Ashley menyaksikan sesuatu yang mengerikan, di mana dia melihat ayahnya dipukuli oleh sekelompok pria yang tidak dia kenal. Ashley pun langsung panik dan segera menelpon Jack. Telepon itu diterima oleh Jack di masa depan. Dengan ketakutan, Ashley menjelaskan apa yang sedang terjadi dan bahkan memberikan alamatnya. Jack langsung menyuruhnya pergi dari sana secepat mungkin dan melarangnya pulang ke rumah. Tiba-tiba Ashley melihat beberapa pria lain mendekat dan panggilan telepon mereka langsung terputus. Sebelum pergi, Ashley sempat menulis plat nomor mobil yang ada di dekat sana pada sebuah tisu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Di masa sekarang, Jack tiba di gudang tersebut dan melihat sebuah mobil Porsche putih tua. Dia menelpon Bobby dan memberikan plat nomor mobil tersebut, meminta Bobby mencari semua informasi tentang kendaraan itu. Jack lalu masuk ke dalam gudang. Sementara itu di masa lalu, Ashley ketahuan oleh salah satu pria di sana. Dengan panik dia pun langsung kabur menggunakan sepedanya, tapi pria itu mengejarnya. Di masa sekarang, Jack tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Sementara di masa lalu, Ashley berlari ke arah sungai. Namun pria itu berteriak menyuruhnya berhenti, yang membuat Ashley menjatuhkan tasnya ke dalam air. Jack sempat membalas tembakan ke arah penyerangnya, tapi sayangnya dia juga tertembak. Sementara itu, Ashley melihat pria tadi mengambil tasnya yang hanyut di sungai, dan dia pun langsung melarikan diri. Di sisi lain, Jack juga meninggalkan gudang dengan mobilnya. Beberapa waktu kemudian, Jack mencoba membalut lukanya ketika Ashley kembali menelpon. Ashley mengatakan bahwa dia sedang berada di kedai yang sama tempat mereka makan beberapa hari sebelumnya, dan Jack pun langsung menuju ke sana. Ashley lalu menceritakan semua yang terjadi. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menuliskan plat nomor mobil itu di sebuah catatan, tapi tasnya terbawa arus sungai dan jatuh ke tangan pria tadi. Tak lama kemudian, Jack sampai ke tempat makan itu. Tentu saja dia tidak bisa melihat Ashley karena mereka berada di waktu yang berbeda. Untuk membuktikan hal itu, Jack menyuruh Ashley mengambil beberapa permen karet berwarna di meja kasir, mengunyahnya lalu menempelkan salah satu di bawah meja. Ashley pun menuruti dan menempelkan permen karet warna merah. Beberapa detik kemudian, Jack menemukan permen karet merah itu di bawah meja yang sama. Ashley langsung bingung bagaimana Jack bisa menebak warnanya. Akhirnya Jack menjelaskan bahwa sebenarnya mereka duduk di meja yang sama. Hanya saja waktu mereka terpisah 2 minggu. Mendengar itu, Ashley benar-benar terkejut. Setelah itu, Jack akhirnya mengatakan hal yang selama ini dia sembunyikan. Dia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat keluarganya akan dibunuh. Karena itu, Jack memohon agar Ashley pergi dari kota, naik bus atau kereta dan jangan pulang ke rumah. Ketika mendengar hal tersebut, Ashley tentu saja sangat terpukul. Tapi Jack menenangkannya dan berkata bahwa di timeline Ashley semuanya belum terjadi. Jadi masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa waktu kemudian, Jack kembali ke kantor polisi dan menuju ke ruang penyimpanan barang bukti untuk mencari plat nomor yang tadi dicatat oleh Ashley. Sayangnya tulisan itu sudah rusak karena terkena air. Tidak lama kemudian, Howard dan Bobby datang dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Jack. Jack menjelaskan bahwa tas Ashley ditemukan di rumah saat kejadian. Padahal menurut saksi, Ashley sudah kehilangan tas itu sebelumnya. Artinya pembunuhnya sengaja menaruh tas itu di sana. Namun Howard sudah terlalu kesal dengan Jack. Dia pun memerintahkan Bobby untuk menyita lencana dan pistol Jack, lalu mengusirnya dari kantor. Tapi tiba-tiba Bobby mengatakan bahwa dia sudah memeriksa plat nomor mobil yang diberikan Jack sebelumnya. Mobil itu ternyata terdaftar atas nama Sersan Roger Lee dari bagian Internal Affairs. Bobby mulai curiga bahwa orang ini mungkin sebenarnya adalah Georgie. Bobby pun lalu mengajak Jack bertemu di parkiran untuk membicarakan semuanya. Beberapa waktu kemudian, Jack datang ke parkiran dan bertemu dengan Howard serta Bobby. Di sana mereka mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Georgie ini bukan satu orang, melainkan jaringan polisi korup yang bekerja sama menjalankan bisnis narkoboy. Kayak siapa ya? Howard juga mengakui bahwa sketsa wajah Georgie yang pernah diperlihatkan sebelumnya sebenarnya itu hanya gambar palsu. Pantas aja si Howard ini agak takut ketika menyelidiki tentang Georgie. Mereka bertiga lalu berencana menemui seseorang yang mungkin punya informasi lebih lanjut. Di masa lalu, Ashley bertemu dengan Bobby seperti yang diperintahkan pamannya. Ashley meminta Bobby mengantarnya pulang karena berharap polisi bisa melindungi keluarganya.
Sementara di masa sekarang, Jack bertanya bagaimana kakaknya bisa terlibat dalam semua ini. Howard menduga Garrett mungkin pernah bekerja sama dengan salah satu anggota jaringan Georgie. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tempat terpencil. Jack mulai merasa ada yang aneh dengan Howard. Jadi diam-diam Jack bersiap mengambil pistolnya. Mobil akhirnya berhenti. Di masa lalu Bobby dan Ashley juga baru saja sampai di rumah. Namun di masa sekarang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan, di mana Bobby langsung menembak Howard sampai mati. Eve's being one of the worst. Showed up. I said to him. Ternyata Bobby selama ini adalah dalang di balik semuanya. Di masa lalu, Garrett dan istrinya keluar rumah dan terkejut melihat Bobby bersama Ashley. Dengan emosi, Bobby memarahi Garrett karena membiarkan anaknya mengikuti dirinya ke gudang. Dia bahkan menunjukkan tas Ashley yang basah sebagai bukti. Bobby pun lalu mengeluarkan senapan dan memaksa keluarga itu masuk kembali ke dalam rumah. Di masa sekarang, Bobby menodongkan pistol ke arah Jack dan menuntut penjelasan bagaimana Jack bisa tahu tentang tas Ashley yang hilang. Sementara di masa lalu, Bobby juga menanyai Ashley bagaimana dia tahu tentang kotak narkoboy di bawah tempat tidur ayahnya. Karena Ashley ketakutan dan tidak menjawab, Bobby dengan kejam menembak anjing keluarga mereka. Garrett pun mencoba menenangkan Bobby dan mengatakan bahwa dia bukanlah pembunuh. Namun Bobby berkata bahwa semua ini adalah kesalahan Garrett karena menolak meninggalkan kota saat disuruh. Hal yang sama juga dia katakan pada Jack di masa sekarang. Bobby mengaku bahwa organisasi kriminal itu menyuruhnya membunuh Garrett sebagai ujian. Kemudian Bobby menyuruh Jack berlutut. Sedangkan di masa lalu tanpa ragu dia menembak Garrett sampai tewas. Setelah itu Bobby mengarahkan senapannya ke Ashley. Tapi ibu Ashley tiba-tiba mencoba melindungi anaknya, memberi Ashley kesempatan untuk kabur. Bobby kemudian menembak ibunya juga. Ashley berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia mencoba membuka jendela tapi jendelanya malah macet. Akhirnya dia memecahkan kaca dengan kursi dan melarikan diri. Di masa sekarang Jack yang sudah babak belur mencoba kabur, tapi Bobby menembak kakinya. Sementara itu Ashley berhasil kabur dengan sepedanya, tapi Bobby mengejarnya menggunakan mobil. Ashley akhirnya masuk ke sebuah gudang dan mengunci diri di dalam. Di masa sekarang Bobby memberi Jack kesempatan terakhir untuk mengaku siapa saksi yang dia miliki. Tepat saat itu ponsel Jack berdering. Ternyata Ashley menelpon dari masa lalu. Dengan panik Ashley mengatakan bahwa Bobby adalah orang yang membunuh semuanya. Bobby yang di masa sekarang pun langsung terkejut, karena seharusnya Ashley sudah tewas. Jack kemudian mengatakan pada Ashley untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena satu-satunya cara agar semuanya baik-baik saja adalah jika Ashley tetap hidup. Bobby yang kesal kembali menembak Jack, dan suara tembakan itu terdengar oleh Ashley lewat telepon. Ashley langsung kabur melalui pintu gudang belakang, dan Bobby pun kembali mengejarnya. Ashley akhirnya sampai di rumah pamannya, tapi pintunya terkunci dan sepertinya Jack tidak ada di rumah. Ashley panik dan memukul jendela sambil memanggil-manggil Jack. Lalu tiba-tiba Jack di masa lalu muncul, dan dia kebingungan melihat situasi itu. Di masa sekarang, Bobby hampir saja menembak Jack yang sudah tidak berdaya. Namun di masa lalu, Jack tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia seperti melihat sekilas masa depan, di mana si Bobby menyerangnya. Tanpa ragu, Jack langsung menembak Bobby lebih dulu sebelum semuanya terjadi. Dengan tindakan itu, Jack berhasil menyelamatkan Ashley, yang otomatis hal itu menghapus masa depan di mana Bobby membunuh semua orang. Film pun berakhir dengan Jack di masa lalu yang terlihat sedang menenangkan Ashley, sambil meyakinkan bahwa semuanya sekarang akan baik-baik saja. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menegangkan. Film ini cukup menarik karena menggabungkan misteri pembunuhan dengan konsep komunikasi lintas waktu, yang bikin ceritanya terasa tegang dari awal sampai akhir. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah masa depan sepenuhnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama kalau bisa menghubungi seseorang di masa lalu? Atau kalian malah menghubungi mantan untuk ngajak balikan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.